nama saya Arvan Juandi dari kelompok 5 Media Pembelajaran, NPM saya 1986206151. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pantun. Dalam pengertian umum, pantun merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai atau kritikan budaya masyarakat. Pantun juga terdapat dalam beberapa sastra di daerah Indonesia, seperti Parika dalam sastra Jawa atau Paparikan dalam sastra Sunda. Orang yang pertama kali yang membentangkan pikiran dari hal pantun ini bernama H.C. Kinkert pada tahun 1868. Karangannya bernama The Pantun of Minezeged the Malier. Sudah itu datang Profesor Pineapple pada tahun 1883. Menurut pemparannya, pantun tepat untuk suasana tertentu. Pantun adalah puisi Indonesia Melayu. Tiap bait atau kuplat biasa terdiri 4 baris yang bersajak AB-AB. Tiap larik biasanya berjumlah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya merupakan tumpuan atau sampiran saja. Sedangkan baris ketiga atau keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 4 sampai 12 suku kata pantun, yaitu yang merupakan sindiran, jawab pada tuduhan, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pantun. Pada mulanya pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan oleh Fang pada tahun 1993. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sezaman dan disisipkan dalam syair-syair seperti syair Ken Tambuhan. Pantun dianggap sebagai bentuk karma dari kata Jawa parik yang berarti pari. Artinya paribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan umpama atau seloka yang berasal dari India. Van Ophuijsen dalam Hamidi tahun 1983 menduga pantun itu berasal dari bahasa daun-daun untuk menulis surat menyurat dalam percintaan. Sedangkan R.J. Wilkinson dan R.O. Winstead dalam Hamidi tahun 1983 menyatakan keberatan mengenai asal mula pantun seperti dugaan Ophuijsen itu. Dalam bukunya Malay Literatur pertama terbit tahun 1907, Wilkinson malah balik bertanya, tidakkah hal itu harus dianggap sebaliknya? Jadi bukan pantun yang berasal dari bahasa daun-daun, tetapi bahasa daun-daunlah yang berasal dari pantun. Poin selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari pantun. Nah, menurut Abdul Rani, beliau mengatakan bahwa ciri-ciri dari pantun itu ada 4. Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 9-10 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya berisi maksud si pemantun atau bagian ini disebut dengan isi dari pantun. Yang terakhir itu ada pantun mementingkan rima akhir dan rumus rima. Itu disebut dengan abjad atau aba-aba. Nah, maksudnya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir dari baris kedua sama dengan bunyi baris keempat. Baik, di sini saya akan menyebutkan syarat-syarat pantun. Menurut Effendi, syarat-syarat pantun itu ada 5. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris memiliki 4 atau 5 kata atau juga terdiri dari 8 sampai 10 suku kata. Yang ketiga, sajaknya bersili 2-2 seperti AB-AB atau dapat juga seperti AA-AA. Yang keempat, sajaknya dapat berupa sajak paru atau juga disebut sebagai sajak penuh. Dan yang kelima, 2 baris pertama tanpa isi disebut sebagai sampiran. 2 baris terakhir yang berupa isi dari pantun tersebut. Menurut Suroto, jenis-jenis pantun ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menurut isinya dan menurut bentuknya atau susunannya.
Kalau menurut isinya, pantun anak-anak ini biasanya berisi permainan, lalu pantun muda-mudi ini berisi tentang percintaan, pantun orang tua biasanya berisi tentang nasihat atau petua. Itulah sebabnya pantun ini sering disebut sebagai pantun nasihat. Lalu pantun jenaka ini berisi tentang sindiran atau bahan kelakar. Kemudian pantun teka-teki. Berikut menurut bentuk dan susunannya. Pantun berkait yaitu pantun yang selalu berkaitan antara bait satu dengan bait kedua dengan bait ketiga, dan seterusnya. Adapun susunan kaitannya adalah baris kedua dan bait pertama menjadi baris pertama pada bait kedua, baris keempat menjadi pertama dijadikan baris ketiga pada bait kedua, dan seterusnya. Pantun kilat ini juga ialah pantun yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan sampiran, sedangkan baris kedua merupakan isi. Sebenarnya asal mula pantun ini juga terdiri dari 4 baris, tetapi karena barisannya pendek-pendek, maka kedua baris pertama diucapkan sebagai sebuah kalimat, demikian pula pada baris yang terakhir. Seperti itu. Contoh pantun. Di sini saya akan membacakan 4 contoh pantun dan saya juga akan menyebutkan masing-masing 3 contoh pantun yang termasuk ke dalam 4 contoh pantun ini. Contoh pantun yang pertama itu ada contoh pantun cinta. Pertama itu, untayan kasih kanda berikan, sebuah makna kanda ucapkan, rindu tak dapat kanda lepaskan, hasrat semakin dinda rasakan. Pantun kedua, terbang tinggi si burung elang, terbang mencari ikan di laut, terbang pikiran jiwa melayang, tiada singgah hati terpaut. Pantun ketiga, rindu gelisah entah mengapa, hati berdetak ingin bertanya, kepada siapa dan bagaimana, asmara datang saat seketika. Selanjutnya ada contoh pantun jenaka. Yang pertama, si anak bermain dalam kubangan, bersama sapi, kambing, dan domba, enak sungguh gembala dimakan, tiada diingat lumpur di muka. Pantun kedua, tiup seruling si anak gembala, berjalan pelan buntut bergoyang, ingat pulang hari sudah senja, takut ibu hatinya bimbang. Pantun ketiga, riuh bernyanyi di tengah ladang, menyanyi tembang anak jalanan, di ujung gunung mata memandang, menghayal jadi seorang juragan. Selanjutnya adalah contoh pantun agama. Yang pertama itu, banyak petuah tiada terima, buruk pikiran karena sangka, suka memuja karena si kaya, tiada malu menutup muka. Pantun kedua, tiada air tiada ikan, tiada batin dalam kehidupan, jadikan hati sebagai kawan, agar tiada dapat dipisahkan. Pantun ketiga, amalan dibaca selamat tujuan, tiada gentar alam cobaan, yang tertipu bujukan syaitan, manis tuturnya seperti insan. Selanjutnya ada contoh pantun nasihat. Yang pertama itu, kalau kalbu tiada menyatu, tertua nafsu yang diburu, kalau nafsu tiada berlalu, tentulah kiamat sang ibu. Pantun kedua, dari buatan ketiang lahat, tiada sungguh ilmu bermanfaat, bangga dan semua mudarat, tunggulah engkau di hari kiamat. Pantun ketiga, tiada hari sibuk bekerja, tiada pernah ingat lelah, padahal hidup cuma seketika, tiada pernah ingat yang esa.